Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedal materi kita. Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang kerasa banget nih dampaknya di dompet kita. Spesifiknya, apa sih dampak nyatanya ke kita, orang Indonesia, kalau nilai tukar rupiah itu makin menguat terhadap dolar? Dari warga biasa sampai investor, kita bakal kupas tuntas semuanya di sini. Nah, pertanyaannya, apa jadinya kalau rupiah terus-terusan menguat? Pasti banyak dari kita yang spontan mikir, wah mantep dong, ekonomi kita berarti lagi meroket nih. Eits, tunggu dulu. Ternyata punya mata uang yang terus-terusan kuat itu nggak selalu 100% jadi kabar baik buat semua pihak loh. Ada efek domino yang lumayan kompleks, dan jujur aja, sering banget bikin kita salah paham. Oke, biar gampang, kita udah petakan pembahasannya nih. Kita bakal mulai dari alasan mengapa rupiah bisa menguat, siapa saja yang diuntungkan, terus kita lihat tantangan eksportir dan pariwisata. Habis itu, kita bahas studi kasus pasar keuangan, strategi cerdas untuk investor, dan terakhir, soal menjaga keseimbangan ekonomi makro. Pastikan kalian ikuti terus, karena di akhir sesi, kalian bakal dapat insight investasi yang benar-benar bisa langsung dipraktikkan. Sip, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Mengapa rupiah bisa menguat? Memahami akar penyebabnya. Kita harus paham dulu fondasinya sebelum ngomongin dampaknya. Jadi, ada 4 motor utama di balik fenomena ini. Pertama, arus modal asing. Kalau suku bunga kita lagi seksi, investor luar nggak bakal ragu buat naruh duitnya di sini. Kedua, surplus neraca perdagangan. Artinya, ekspor kita lagi mendominasi dan bawa banyak devisa masuk. Ketiga, pastinya karena manuver kebijakan moneter dari Bank Indonesia. Dan yang keempat, tentu saja stabilitas politik dan ekonomi makro kita yang bikin dunia luar ngerasa oke, pegang rupiah itu aman banget. Nah, sekarang kita beralih ke bagian kedua. Siapa saja yang diuntungkan? Kabar baik bagi konsumen. Siapa nih yang langsung senyum lebar waktu rupiah menguat? Coba bayangin, waktu rupiah lagi perkasa, daya beli Anda secara global tuh otomatis naik. Harga barang impor mulai dari smartphone keluaran terbaru, barang elektronik incaran, sampai bahan baku industri tiba-tiba jadi jauh lebih murah. Nggak cuma itu, inflasi juga jadi lebih jinak. Jadinya harga kebutuhan sehari-hari lebih stabil dan ekonomi rumah tangga kerasa lebih aman. Oh ya, buat perusahaan atau pemerintah, tagihan utang luar negeri mereka juga tiba-tiba terasa lebih ringan. Jadi ya, tiket liburan ke luar negeri atau beli gadget impian beneran jadi lebih terjangkau. Tapi ya namanya juga dinamika ekonomi, selalu ada kejutan. Kita masuk ke bagian ketiga, tantangan eksportir dan pariwisata, sebuah plot twist. Kenapa sih Bank Indonesia nggak mau rupiah menguat tanpa batas? Kondisi ini tuh ibarat dua sisi keping koin. Di satu sisi, barang impor yang murah emang memanjakan kita banget. Tapi di sisi lain, daya saing ekspor kita langsung anjlok drastis. Bayangin aja, waktu rupiah mahal, produk-produk buatan UMKM atau eksportir lokal kita jadi ikutan mahal banget di mata pembeli global. Akibatnya, barang buatan Indonesia berisiko kalah saing di pasar internasional. Sementara produsen lokal malah digempur habis-habisan sama barang impor yang lagi murah. Efek domino ini juga langsung nabrak sektor pariwisata kita. Turis asing sekarang harus ngerogoh kocek lebih dalam buat liburan ke Bali atau Jogja, yang tentunya bisa bikin angka kunjungan wisata menurun. Terus ironisnya nih, di saat yang sama warga lokal kita justru ngerasa liburan ke luar negeri malah lebih murah. Kalau kita lihat secara objektif, penguatan mata uang ini benar-benar ngasih tantangan finansial yang berat banget buat pelaku industri pariwisata domestik. Biar nggak cuma ngawang di teori, mari kita lihat buktinya. Bagian 4, studi kasus pasar keuangan, dampak di dunia nyata. Kita bakal ngebedah data dari awal tahun 2023. Rp14.200 per dolar AS. Ini tuh level nilai tukar yang krusial banget di kuartal pertama tahun 2023. Angka ini benar-benar jadi bukti nyata kekuatan luar biasa rupiah waktu itu, yang ngubah konsep abstrak yang kita bahas tadi jadi realitas di pasar. Dan apa dong dampaknya? Boom! 60 triliun. Angka fantastis ini mewakili nilai pembelian bersih asing di pasar obligasi domestik kita hanya di periode tersebut. Gila kan? Ini nunjukin secara gamblang kalau nilai tukar yang stabil itu ibarat magnet raksasa yang menyedot triliunan modal global masuk ke negara kita. Kenapa dana segede itu bisa berbondong-bondong masuk? Nah, sumber kita menyebutkan, stabilitas nilai tukar menjadi katalis positif bagi aliran modal masuk. Intinya, investor global tuh benci banget sama ketidakpastian. Jadi waktu mereka ngelihat rupiah kita kuat dan stabil, kepercayaan diri mereka melesat dan mereka merasa super aman buat memarkir uangnya di Indonesia. Tapi, mari kita ingat lagi plot twist soal siapa yang rugi tadi.
Di kuartal yang sama, data lapangan nyatet kalau ekspor produk lautan dan pertanian kita justru mengalami penurunan permintaan dari negara kayak Tiongkok dan Jepang. Alasannya simpel banget, barang andalan kita tiba-tiba harganya kemahalan di sana. Ini adalah sisi gelap dari kuatnya rupiah buat pahlawan devisa kita di sektor ekspor. Terus buat kita para investor retail, manuver cerdas apa nih yang harus dilakuin? Kita masuk ke bagian 5, strategi cerdas untuk investor buat navigasi di lingkungan rupiah yang kuat. Jadi, poin krusialnya, Anda harus punya rencana aksi nih. Langkah pertama, pahami dulu iklim investasinya. Langkah kedua, lakukan diversifikasi portofolio. Dan langkah ketiga, yang mungkin kedengaran lumayan modern, mulai deh pantau pergerakan aset kripto. Kenapa begitu? Gini, rupiah yang kuat itu sebenarnya ngasih Anda sebuah jendela diskon yang langka banget. Ini momen emas buat mengakumulasi aset-aset berbasis dolar karena harganya lagi murah. Anda bisa mulai memborong saham teknologi global atau pertimbangan ngalokasiin sebagian dana ke aset kripto sebagai lindung nilai atau hedge jangka panjang ngadepin volatilitas global. Intinya, kekuatan dompet rupiah Anda lagi di atas angin nih buat borong aset internasional. Tentu aja, kita harus tarik napas bentar dan lihat gambaran besarnya. Bagian 6, menjaga keseimbangan ekonomi makro. Disinilah Bank Indonesia memainkan peran kuncinya. Tugas mereka tuh butuh keseimbangan ekstra. Mereka harus jinakan inflasi dan dorong pertumbuhan, tapi nggak boleh membiarkan rupiah menguat terlalu ekstrim sampai melumpuhkan urat nadi sektor ekspor dan pariwisata kita. Setara menyatukan titik-titik dari pihak yang untung dan rugi tadi, jadi masuk akal banget kan? Kenapa posisi tengah yang stabil itu jauh lebih disukai daripada penguatan yang nggak terkendali? Nah, setelah membedah semua dinamika dari sumber materi kita hari ini, muncul satu pertanyaan pamungkas buat kalian. Apakah portofolio keuangan Anda sendiri udah bener-bener siap kalau kita masuk ke era rupiah yang super kuat? Jadikan explainer kita hari ini sebagai fondasi ya, tapi selalu ingat, do your own research. Lakukan riset mandiri sebelum mengambil keputusan finansial. Terus semangat belajar, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita selanjutnya.